Tapi ketahuilah jamaah bahwa umat Islam tidak kenal dengan hari ibu. Sekali lagi muslimin, kita nggak kenal dengan hari ibu. Kenapa? Karena semua hari kita milik ibu kita. Pantaskah ibu kita? Pantaskah ibu kita yang hamil kita selama 9 bulan, melahirkan kita, mempertaruhkan nyawanya, menyusui kita, sehingga tubuh kita semua tidak lain adalah darah dagingnya. Dan antum bisa melihat pusar yang ada di perut antum. Antum kalau mandi antum melihat pusar antum. Dari situ antum pernah minum darah ibu antum selama 9 bulan. Dari sana. Pantaskah orang yang berkorban segala-galanya buat kita dapat 1 hari dari kehidupan kita? Hanya sehari. Hanya sebuah hadiah. Hanya ucapan terima kasih sekali dalam setahun. Dalam 354 hari. Dalam setahun berapa hari jamaah? Dalam setahun berapa hari? 354 atau 355. Itu umat Islam, kalender Hijriah. Tapi kalau antum pakai kalender Masehi 360, 65, kita umat Islam. Apakah pantas ibu kita hanya dapat 1 hari? Kata Nabi SAW, "Raghima anfuh, thumma raghima anfuh, thumma raghima anfuh, qila man ya Rasulullah." Celaka itu orang, sengsara itu orang, penuh dengan debu hidungnya itu orang. Qila, siapa ya Rasulullah SAW? Siapa orang itu? Man adraka walidayhi au ahadahuma thumma lam yadkhulil jannah. Orang yang hidup bersama orang tuanya, satu atau kedua-duanya. Dia hidup mendapatin 1 atau 2 orang tuanya masih hidup. Celaka orang ini kalau ternyata nggak bisa masuk surga dia jamaah. Jamaah, pintu surga yang paling indah kata Nabi SAW itu orang tua kita, bapak ibu kita. Dan dia dekat sama kita. Dialah yang melahirkan kita. Dialah yang punya jasa besar sama kita. Kalau kepada mereka antum nggak bisa masuk surga lewat keduanya, antum mau lewat pintu yang mana masuk surga? Ustaz, ana mau masuk lewat pintu sodakoh. Bisa jadi sodakoh antum hanya pencitraan dari antum. Karena sama orang tua antum gak baik. Antum berbuat baik sama manusia. Antum bangun masjid. Antum bantu anak yatim. Sama orang tua sendiri gak baik. Berarti antum riak selama ini berbuat. Wallahi jamaah, kita perlu lihat awsatu abwabil jannah. Pernah ada seorang yang bertanya kepada Abu Darda. Dia mengatakan, ya Abu Darda, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab aw ihfazhu. Kalau engkau mau, engkau buang itu pintu. Kalau engkau mau, engkau jaga itu pintu. Wallahi jamaah, enggak main-main urusan berbakti sama orang tua. Sebagian umat Islam hidup dengan gaya orang-orang kafir. Memang di barat itu, mungkin gak semuanya, itu anak kalau umur 18 tahun itu sudah bebas.
Dia mau berbuat apa, orang tuanya tidak bisa intervensi. Makanya kadangkala dia ada umat Islam di sana jamaah. Di Amerika, anaknya teman dia lagi ziarah ke rumah temannya dari Jamaika. Dia tanya, mana putrimu Fulanah kemana? Dia tahu. Sudah mau jadi pelacur, jadi penyanyi, jadi apa? Orang tua sudah tidak bisa intervensi. Itu dalam kehidupan mereka. Dan mereka juga anak-anak tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Dalam budaya mereka selesai sudah. Sehingga banyak di sana panti jompo. Tempat orang tua dititipkan di sana. Kenapa? Karena anaknya udah hanya mengingat ibunya setahun sekali. Mengingat, nggak ada hari bapak, ada hari bapak aja. Ada. Belum. Ada hari bapak. Di Indonesia ada. Tanggal berapa? Anak kok nggak pernah dapat hari bapak ya? Jamaah, kunu du'atan wa antum saunitun. Pesan salah satu ulama mengatakan, jadilah kalian penyeru kepada Islam, juru dakwah dalam kondisi antum diem, nggak bicara tapi antum pendakwah. Bingung gimana mau jadi pendakwah Ustaz kalau diem. Dikatakan bil akhlak, dengan akhlak kalian. Ada seorang suami istri bawa ibunya, kalau nggak salah dari Timur Tengah sana, dibawa ke Amerika berobat ibu. Itu yang perempuan itu istrinya itu nangis terus jagain ibunya di ruang ICU. Dia nunggu di luar, dia tungguin ibunya. Suaminya kadang-kadang keluar. Perawatnya itu heran ngelihat dia ini penampilannya gak seperti biasanya di Amerika. Maka perawatnya penasaran tanya, "Anti kok nangis terus?" kata dia. "Siapa yang sakit ini?" Kata perempuan itu, "Mertua Ana." Mertua. Anti begitu pedulinya sama mertua Anti. Ana sama ibu Ana sendiri gak tahu kemana ibu Ana. Ana hanya ingat sekali dalam setahun Ana kirim hadiah buat ibu Ana. Lalu perempuan ini mengatakan, "Ana muslimah." Aku seorang muslim. Apa itu Islam? Diceritakan tentang Islam sama dia. Akhirnya wanita ini tertarik untuk masuk Islam. Dikasih buku, berangkat ke Islamic Center, masuk Islam jamaah. Hanya melihat akhlak seorang muslim berbakti kepada orang tuanya. Hanya melihat. Dia nggak bicara apa-apa. Ahibati fillah. Di surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Nanti dibaca. Karena kita itu disuruh membaca sama Allah. Iqra. Dan alhamdulillah semua bisa bawa Quran. Walaupun tidak dalam mushaf, tapi dalam HP. Itu semua punya. Coba yang punya HP dibuka. Buka HP-nya. Malu kalau ada muslim punya HP nggak ada aplikasi Al-Quran di dalam. WhatsApp ada, YouTube ada, Facebook ada, game ada, Quran ada. Quran terjemahan di mana Pak Ustaz? Download Quran terjemahan, subhanallah. Seharusnya pertama antum beli HP yang di download adalah Al-Quran. Allah mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana.
Kata Allah, kami mewasiatkan kepada manusia, memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi yang nyuruh antum berbuat baik itu bukan paman antum, bukan ustadz, tapi Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik sama orang tua, walaupun orang tua antum kafir. Ada sebagian pertanyaan yang kadang-kala datang mengatakan, Ustaz, anak ini dibuang sama orang tua anak dulu, Ustaz. Anak punya bapak menceraikan ibu anak. Ibu anak akhirnya bekerja, bapak anak bekerja, anak dititipkan ke kakek dan nenek. Sekarang ketika anak sukses, bapak ibu anak ingin anak berbakti sama dia. Subhanallah, yang nyuruh antum berbakti bukan bapak ibu antum, tapi yang menciptakan antum yang nyuruh antum berbakti. Cukup tubuh antum itu berasal dari darah orang tua antum. Lalu antum berpikir gak mau berbakti sama orang tua. Yang orang tuanya jahat sama dia, merasa dizalimin sama orang tua. Orang tua anak pilih kasih, Ustaz. Orang tua anak seperti ini, seperti itu. Iya, seburuk apapun orang tuamu, tetap itu orang tuamu. Dan Allah nyuruh kamu berbuat baik sama orang tua. Wallahi jamaah, ada seorang syekh cerita dalam salah satu ceramahnya, cerita tentang seorang dokter perempuan di sana, di Arab sana. Ada seorang anak lelaki bawa ibunya masuk ke dokter ini. Subhanallah, ibunya ini gila. Anak-anak muda belum nikah, dia bawa ibu. Nanti ibunya tersenyum sendiri, ketawa sendiri. Masuk ke ruang dokter itu, mejanya dokter diputerin sama ibunya. Anaknya minta maaf, ya dok, kata dia, sekali-kali nanti ngeliat di televisi dokter itu ada gambarnya Ka'bah. Ibunya ngomong, nak kau, bukan nak ngomong, kamu bohong mat kau bohong sama ibu, katanya mau dibawa umroh ibu, kata dia. Nanti diludahin anaknya, digigit anaknya, nanti kerudungnya ibunya terbuka, dipasangin lagi. Itu dokter tanya sama anaknya, ini siapa? Ibu anak, katanya. Sejak kapan dia seperti ini? Sejak lahir. Loh, terus gimana engkau bisa lahir? Iya, sama kakek anak, ibu anak dinikahkan, tapi 10 bulan diceraikan. Ya karena seperti ini Pak, anak lahir dari rahim ibu. Dan seperti ini kan? Iya, kata dia. Engkau berbakti sama dia, kata dia. Dia kan gak kenal sama engkau. Iya, dia gak tahu sama anak, tapi Allah tahu kalau dia ibu anak. Allah tahu kalau dia ibu anak. Anak harus berbakti. Ditanya, ibumu sakit apa? Ibu kena gula, katanya. Setelah dikasih resep, itu dokter cerita, pasiennya keluar, ditutup pintunya. Dokter ini nangis. Dia mengatakan, ana sering dengar ceramah tentang birrul walidain. Ana sering mendengarkan tausiah ustaz tentang berbakti kepada orang tua, tapi ana baru sekarang melihat kebaktian seorang anak sama tuanya. Ibunya gila, dia tetap berbakti. Dan dia mengatakan, iya, ibu anak gak tahu sama anak, tapi Allah tahu kalau dia ibu anak. Dan dia ngasih wasiat.